kimia unsur halogen. Halo sobat, video sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur gas mulia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai unsur halogen. Sebelum dimulai, kita simak yang berikut ini. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yakni 3.7, di mana menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, terutama pada gas mulia. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dasar pada materi kali ini. Yang pertama, menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur halogen dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur halogen. Yang ketiga, menganalisis kelimpahan unsur-unsur halogen di alam. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur halogen. Dan yang terakhir adalah menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur halogen. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur halogen dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur halogen. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis kelimpahan unsur-unsur halogen di alam. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur halogen. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur halogen. Tahukah sobat, senyawa fluorida dapat menjaga dan merawat gigi kita loh? Yaps, senyawa yang dimaksud adalah monofluorofosfat yang biasa digunakan dalam pembuatan pasta gigi. Seperti yang kita ketahui bahwa fluorida dalam monofluorofosfat ini merupakan salah satu unsur halogen yang terkandung dalam bahan pembuatan pasta gigi. Nah, nantinya fluorida tersebut berfungsi dalam proses remineralisasi lapisan enamel pada gigi. Sehingga dapat melindungi gigi dari asam yang dihasilkan bakteri dalam rongga mulut yang menyebabkan gigi berlubang. Jadi gimana sob, sudah mengerti kan bahwasanya salah satu unsur halogen yakni fluor ternyata memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa fluor merupakan salah satu unsur halogen. Lalu, apa itu unsur halogen? Unsur halogen adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 7A pada sistem periode unsur karena memiliki 7 elektron valensi dengan konfigurasi Ns2np5. Kata halogen berasal dari bahasa Yunani yaitu halogen yang artinya pembentuk garam karena unsur ini dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Unsur-unsur halogen ini terdiri dari unsur fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Sifat fisika dan sifat kimia unsur halogen. Sifat yang pertama adalah kereaktifan, di mana unsur-unsur halogen merupakan unsur-unsur yang sangat reaktif. Nah, hal ini karena halogen memiliki 7 elektron valensi yang memerlukan tambahan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Adapun keaktifan halogen dapat dilihat dari besarnya keelektronegativan, di mana semakin tinggi keelektronegatifannya maka semakin reaktif karena semakin mudah menarik elektron. Dari tabel kita bisa lihat bahwa fluor mempunyai keelektronegativan yang paling tinggi di antara unsur halogen yang lainnya. Dilihat dari besarnya afinitas elektron,
halogen cenderung menangkap elektron untuk membentuk ion negatif. Dilihat dari tabel, klor mempunyai afinitas elektron yang paling tinggi di antara unsur halogen yang lainnya. Sifat selanjutnya sekaligus ciri khas dari unsur halogen yaitu berbau busuk dan bersifat racun. Hal yang perlu sobat ketahui bahwa meskipun dalam satu golongan, wujud halogen dari fluor ke iod berbeda-beda. Nah, unsur yang pertama adalah unsur fluor, di mana unsur ini berupa gas yang berwarna kuning muda. Unsur halogen kedua yaitu klor, di mana wujud dari klor ini berupa gas yang berwarna kuning kehijauan. Dan yang ketiga adalah unsur brom yang berupa cairan berwarna merah kecoklatan. Dan brom merupakan unsur yang mudah menguap. Unsur yang selanjutnya adalah unsur iodin yang berupa padatan berwarna hitam, dan iodin mudah menyublim menjadi gas berwarna ungu. Selanjutnya adalah daya oksidasi, di mana semakin ke bawah keelektronegatifan semakin kecil sehingga sifat pengoksidasi unsur halogen semakin lemah. Dalam golongan halogen, fluorin merupakan oksidator paling kuat di antara unsur halogen yang lainnya. Yang perlu sobat ketahui bahwa suatu reaksi berlangsung spontan jika harga SL-nya positif, sedangkan jika suatu reaksi memiliki potensial SL-nya negatif, maka reaksi tersebut tidak akan berlangsung tanpa bantuan dari energi luar. Nah, contoh reaksinya sebagai berikut. Oh iya sobat, selain dari tanda potensial sel, berlangsung atau tidaknya suatu reaksi dapat dilihat dari yang namanya reaksi pendesakan. Nah, reaksi ini merupakan reaksi di mana halogen yang terletak lebih atas dalam golongan 7A dan berada dalam keadaan bebas mampu mendesak ion halida yang terletak di bawahnya. Nah, halogen yang terletak lebih atas dalam golongan 7A merupakan pengoksidasi lebih kuat sehingga mampu mendesak ion halida yang merupakan halogen terikat yang berada di bawahnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, gas fluor dalam keadaan bebas mampu mendesak ion Cl dari senyawa KCl yang nantinya produk yang dihasilkan adalah fluor dalam keadaan terikat membentuk senyawa Kf dan klor dalam keadaan bebas. Contoh selanjutnya yaitu gas klor dapat mendesak ion Br yang nantinya Br ini dalam keadaan bebas dan klor dalam keadaan terikat membentuk ion. Adapun reaksi ini dapat dikatakan berlangsung spontan. Contoh selanjutnya yaitu klor dalam keadaan bebas direaksikan dengan Kf, akan tetapi reaksi ini tidak terjadi karena klor terletak di bawah unsur fluor yang memiliki daya oksidasi yang lemah sehingga tidak mampu mendesak ion halida, dalam hal ini fluor yang letaknya lebih di atas. Sifat yang selanjutnya yaitu titik didih dan titik leleh, di mana titik didih dan titik lelehnya cenderung bertambah dari fluor ke ion. Tapi pengurutan titik didih asam halida menunjukkan sebaliknya, sehingga tingginya titik didih Hf disebabkan memiliki ikatan hidrogen. Sifat berikutnya adalah kelarutan dalam air, di mana fluor bereaksi sempurna dalam air, klor dan brom tidak larut sempurna dalam air dan reaksinya lambat. Iod sedikit larut dalam air akan tapi mudah larut dalam larutan yang mengandung ion iod. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa molekul halogen bersifat nonpolar sehingga lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar, misalnya aseton, kloroform, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kelimpahan, di mana unsur halogen ditemukan dalam bentuk senyawa berupa molekul diatomik. Dilihat dari tabel, kita bisa simpulkan bahwa klor mempunyai kelimpahan yang paling banyak di antara unsur halogen yang lainnya, di mana kelimpahannya di udara sebanyak 126 ppm dan di laut sebanyak 19.000 ppm. Sumber mineralnya adalah halit dan silfit. Adapun astatin bersifat radioaktif, memiliki waktu paruh yang relatif singkat sehingga akan meluruh menjadi unsur yang lain. Nah, untuk lebih lengkap lagi, yuk kita intip video selanjutnya.